Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, di sini saya Muhammad Zulfikar akan meneruskan materi sebelumnya, materi bahasa Arab yang sebelumnya. Nah, pembahasan kali ini adalah isim ditinjau dari jumlahnya atau bilangannya, terbagi menjadi 3. Kalau di bahasa Inggris kalau tidak salah terbagi menjadi 2 aja ya. Kalau salah itu bahasa Inggris itu ada yang satu bermakna satu dan bermakna 2 atau lebih. Nah, dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim mufrad. Nah, isim mufradnya adalah isim yang bermakna satu. Seperti al-qalamu yang artinya satu pena, kitabun yang artinya satu buku. Kemudian yang kedua adalah isim musanna. Kalau tadi satu, sekarang itu dua. Nah, isim musanna isim yang menunjukkan jumlah 2 atau yang bermakna 2. Contoh seperti ar-rajulani atau ar-rajulaini yang artinya 2 laki-laki, atau al-qalamani yang artinya 2 pena. Kemudian yang ketiga adalah isim jamak. Nah, isim jamak ini 3 atau lebih. Mufrad itu 1, musanna itu 2, jamak itu 3 atau lebih, 3 ke atas. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu seperti yang penambahan S itu, S dan ES itu. Misalnya kayak pen, terus itu 1 pena. Kalau 2 pena atau lebih itu pens. Nah, dalam bahasa Arab tuh mufrad, musanna, jamak. Mufrad yang 1, musanna yang 2, jamak yang 3 atau lebih. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana sih cara membuatnya? Yang jelas isim mufrad itu dihafal di kamus-kamus. Tidak ada cara tertentu. Akan tetapi untuk musanna dan jamak dia memiliki cara tertentu. Nah, untuk isim musanna itu dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir katanya. Harokat nun selalu kasroh, sedangkan harokat sebelum alif atau ya selalu fathah. Contoh seperti kata kitabun ditambahin alif dan nun. Nah, kemudian harokat nun selalu kasroh. Kemudian harokat sebelum alif selalu fathah. Berarti gimana jadinya? Kitabani atau kitabaini. Kayak gitu. Insya Allah gampang. Tinggal ditambahin alif dan nun. Dan harokatnya ditentukan sebagaimana yang Anda bilang tadi. Nah, itu cara bikin isim musanna. Nah, tadi kan ada isim mufrad yaitu dihafal, kemudian isim musanna dengan menambahkan alif dan nun atau dan ya nun. Nah, sekarang jamak nih. Nah, jamak ini dia sebelum dibuat jamak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jamak muzakkar salim, kemudian jamak muannas salim, kemudian jamak taksir. Nah, masing-masing memiliki kriteria dalam membuatnya. Untuk jamak muzakkar, sebelum kita membahas tentang cara membuatnya, jamak muzakkar salim itu dia punya syarat. Jadi kalau misalnya ada isim yang ingin menjadi atau berubah menjadi jamak muzakkar, nah dia ini ada kriterianya. Kalau bahasanya ada, kalau kita kerja itu seperti ada yang, kalau kita ngelamar kerja itu kan ada ada syarat-syaratnya ya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, syaratnya apa sih? Yang pertama, syarat jamak muzakkar salim yang pertama adalah nama laki-laki berakal. Nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri ta marbutah. Contoh, Muhammad nama laki-laki dan dia berakal dan dia tidak diakhiri ta marbutah. Contoh yang kedua seperti Zaidun. Nah, lalu gimana sih yang ada ta marbutahnya? Emang ada nama laki-laki yang ada ta marbutahnya? Bukannya itu jadi muannas ya kalau ada ta marbutah? Ada. Contohnya seperti Muawiyah atau Hamzah. Kayak gitu. Kemudian itu yang syarat pertama. Syarat yang kedua, sifat laki-laki yang berakal. Sifat. Tadi kan nama, sekarang sifat. Nama laki-laki berakal, habis itu sekarang sifat laki-laki berakal.
Seperti mukminun, seorang mukmin, seseorang yang mempercayai. Yang mempercayakan berarti sifat. Shodiqun, yang jujur. Terus muslimun, yang muslim. Nah, semua ini kan kata sifat untuk laki-laki, yang dimana tidak ada tanda-tanda muannasnya, ya kan? Nah, berarti otomatis jika ada isim yang memenuhi salah satu syarat ini, entah itu dia nama laki-laki yang berakal dan tidak ada akhir ta marbuthah, atau sifat laki-laki yang berakal, maka bisa dibuat jamak muzakkar salim. Kita ambil kata mukmin tadi, mukmin. Nah, cara membuatnya gimana sih untuk jamak muzakkar? Cara membuatnya, mukmin ini udah terpenuhi kriterianya. Nah, cara membuatnya adalah ditambahkan waw dan nun. Yang pertama ditambahkan waw dan nun. Harokat nun selalu fathah. Dan harokat sebelum waw itu dhammah. Berarti kalau mukmin jadi mukminun. Atau pakai cara lain, bisa. Ditambahkan ya dan nun sama. Akan tapi harokatnya beda. Harokat nun selalu fathah. Kalau tadi kan kasroh kalau musanna ya. Kalau ini harokat nun selalu fathah dan harokat sebelum ya itu kasroh. Yang tadinya mukminun, kalau pengen dijadiin satunya lagi, jadinya mukminin. Gitu. Itu jamak muzakkar salim. Kemudian yang kedua adalah jamak muannats salim. Sebagaimana Anda bilang tadi, jamak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jamak muzakkar salim, yang kemudian jamak muannats. Nah, jamak muannats ini dia nggak punya syarat dalam pembuatannya. Gitu. Kalau jamak muzakkar kan ada syaratnya tuh. Nah, sekarang jamak muannats ini dia nggak ada syaratnya sama sekali. Yang penting ditambahkan alif dan ta. Contoh, nama perempuan misalnya Zainab. Nah, Zainab ini dia muannats ya kan? Dia memiliki tanda-tanda muannats. Apa? Nama wanita. Ya. Berarti dibuat jamak muannats dong, ya kan? Nah, cara membuatnya adalah ditambahkan alif dan ta aja. Jadi Zainabat. Nah, akan tapi jika di isim musanna di isim muannats tersebut ada ta marbuthahnya, kayak contohnya muslimah, maka ta marbuthahnya dibuang dulu baru ditambahkan alif dan ta. Maka contohnya seperti muslimah tadi, jadinya ta marbuthah dibuang dulu, jadinya muslim. Terus ditambahin alif dan ta, jadinya muslimat gitu. Bukan berarti kita menjadikan dia muslimatat gitu kan, enggak. Kita enggak pernah dengar kalau khutbah Jumat atau khutbah di mana aja jadinya muslimatat, pasti muslimat, muslimun dan muslimat gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir ini dia jamak yang absurd, jamak yang enggak ada. Ini seakan-akan jamak taksir ini adalah jamak yang memiliki ideologi apa? Memiliki ideologi. Ideologi apa itu? Ideologi kebebasan. Kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam membentuk kayak gitu ya. Nah, jamak taksir ini enggak ada caranya. Terus gimana dong kalau kita harus tahu, biar tahu jamak taksir itu gimana? Nah, itu harus dengan menghafal. Seperti bahasa Inggris. Ada yang dimana dia jamaknya bentuk atau bentuk bentuk 2 atau lebihnya dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris itu yang dia tidak beraturan. Tidak beraturan. Contohnya seperti chill. Jamaknya apa? Children. Kayak gitu kan. Enggak ditambahin s dia. Enggak ditambahin es, tapi ditambahin en gitu. Children. Ya, al-muhim kayak gitu ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.